Halo semuanya, selamat malam. Apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Oke guys, jadi gua di malam tahun baru ini tanggal 31 Desember 2023 telah selesai melakukan visit training terakhir di tahun 2023 ini. Nah, jadi kalau dibilang malam tahun baru itu liburan, kalau kayak gua gini mah kagak ada liburnya. Tapi puji Tuhan ini sudah yang terakhir. Besok gua ada istirahat untuk tahun baru. Jadi malam tahun baru kalian kemana? Coba dong sharing-sharing di komen. Kebetulan tadi sore sih udah hujan ya. Jadi kalau menurut gua sih ini udah nggak akan hujan untuk malam ini. Tapi gua malam ini nggak kemana-mana juga. Jadi gua sekarang ini lagi ada di daerah Menteng, tepatnya tadi di Jalan Borobudur, dan pengen balik melalui Rawamangun, lalu ke arah Kalimalang, Jatiwaringin, Pondok Gede, dan Jati Sampurna. Nah, gue kalau malam tahun baru ini emang nggak kemana-mana sih dari dulu memang, kecuali tahun 90-an waktu zaman SMP SMA adalah ya nongkrong-nongkrong di rumah temen, barbekyuan. Terus tahun 2000-an ya sama nongkrong juga. Cuma dari tahun 2010 sampai 2023 ini nggak pernah keluar jalan-jalan. Paling mungkin ada 1-2 kali kita ngerayain tahun baru di tempat gua sama teman-teman, barbekyuan, minum dan lain-lain. Tapi untuk beberapa tahun terakhir ini sama sekali nggak, cukup di rumah refleksi diri aja sambil minum ya sebotol 2 botol bir, ngobrol sama keluarga, apa yang sudah kita kerjakan selama 2023 ini, kekurangannya apa yang harus ditingkatkan, kelebihannya apa yang harus dipertahankan untuk menyongsong 2024. Apalagi yang harus kita kerjakan lebih, ya itulah yang biasanya gua kerjakan di rumah saat malam tahun baru. Apalagi sekarang gua lagi punya baby baru setahun umurnya, dan pasti daerah gua itu pada main kembang api. Jadi gua harus jaga supaya si bayi kecil ini nggak takut. Juga memperhatikan beberapa ekor anjing yang di kandang. Ya harusnya sih yang ada sekarang pada berani ya menghadapi suara kembang api. Kalau yang berapa tahun yang lalu ada anjing-anjing titipan orang, gua harus jaga, nenangin mereka, nemenin supaya nggak takut karena suara kembang api. Anyway, I just want to say Happy New Year. Oh ya, sebelumnya juga selamat Hari Natal kepada teman-teman Nasrani yang merayakannya. Damai Kristus beserta kita semua, dan selamat tahun baru bagi kita semua. Sehat-sehat dan sukses selalu di manapun dan di apapun bidang pekerjaan kita semua, di keluarga, secara finansial, kesehatan terutama ya. Dan semoga di tahun baru besok kita semua diberkahi rezeki yang melimpah, kesehatan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Nah, ini sekarang jam 7 malam, 7:10, dan cukup sepi ya. Tapi mungkin nanti menjelang jam-jam 9. Nah, mulai jam 9 tuh mulai udah rame nih kelihatannya nih. Kalau gue memang nggak mau keluar-keluar gitu, aduh nggak tahan macetnya, ramenya. Bukannya introvert ya, tapi memang
terlalu rame itu bikin puyeng juga kepala gitu loh. Naik motor aja bisa macet, nggak bisa jalan nih motor kayaknya, apalagi naik mobil ya. Tapi ada aja sih orang-orang yang suka dengan keramaian seperti itu. Dulu ya, berapa tahun yang lalu, kakak ipar gua, suami istri mereka ke Ancol untuk ngerayain tahun baru. Lalu setelah jam 12, setelah acara kembang api dan lain-lain itu selesai, jam 1 mereka mau balik pulang. Dan ternyata sampai keluar gerbang Ancol itu jam 4 subuh. Berarti 3 jam itu naik motor ngantri untuk keluar ya, lu bayangin. Jadi kalau gua sih, wah nggak sanggup deh seperti itu. Kecuali kalau misalkan gue diundang teman, yuk barbeque di rumah dia misalkan, lalu nanti pulangnya subuh, nah itu boleh dah. Tapi kalau untuk ngabisin malam tahun baru di jalanan sih kayaknya ntar dulu lah. Dan kalau gue lihat cuaca bersahabat nih untuk malam ini. Soalnya tadi sore jam 4 udah hujan 1 jam sampai jam 5, cukup deras di daerah Kuningan dan Menteng. Dan hari Minggu ini cukup sepi jalanan. Makanya gua selesai visit itu tadi agak telat sih, harusnya jam 6 udah selesai, setengah 7 lah, setengah 7 kurang udah jalan. Ini jam 7 baru jalan karena tadi gua neduh dulu, hujan, jadi mulai latihannya agak lambat. Ya mudah-mudahan di tahun 2024 motovlog gua ini bisa gua lebih tingkatkan lagi untuk bikin vlognya. Lalu apa ya, vlog untuk Black Face Club, dunia peranjingan, pelatihan anjing juga mungkin bisa gua kembangkan lagi setelah mungkin 2 tahun 3 tahun ini mati suri ya. Ya upload sih ada, cuma sekedar upload biasa aja. Mudah-mudahan tahun depan lebih semangat. Dan semoga kalau ada night ride lagi atau San Mori bareng-bareng anak ZRI, gue bisa ikutan lagi dan ngevlog. Karena memang terus terang 2 atau 3 bulan inilah udah nggak pernah lagi gue ikut San Mori, nggak pernah ikut night ride lagi, apalagi touring. Tapi nggak tahu ya, katanya tahun depan nasional ZRI mau touring ke Flores, kita coba lihat. Kalau gua rencananya sih masih pengen touring solo touring itu ke Jawa Bali. Mungkin berangkatnya lewat jalur Pantura, baliknya lewat jalur tengah atau jalur selatan, belum tahu. Tapi itu pasti perlu persiapan yang sangat-sangat matang, baik itu fisik, uang, waktu juga terutama kan. Karena gue terus terang juga nggak bisa ninggalin keluarga terlalu lama. Kasihan istri ngurusin bayi, ngurusin anak satu lagi, ngurusin anjing juga. Dan bulan April ini kalau jadi April ini gue akan berangkat ke Vietnam untuk menjadi juri pada ujian dogsport di Vietnam. Januari mungkin hanya ada latihan-latihan bersama, pelatihan anjing bersama. Februari mungkin nggak ada kegiatan karena pemilu. Mungkin awal Maret baru ada mulai kegiatan lagi. Ya semoga tahun depan banyak hal-hal positif yang bisa kita kerjakan dan berguna bagi diri kita sendiri, orang terdekat kita maupun lingkungan kita. Nah untuk motor sendiri, si Sevia ini untuk modif gue belum ada kepikiran yang lain-lain sih. Tapi yang utama buat gue modif itu mungkin gue untuk tahun depan
mau pasang kaliper Brembo di depan, dan mungkin untuk pengereman apa namanya ini, buat remnya juga gue mau pasang Brembo. Untuk kopling mungkin di Ako1. Jadi untuk tahun depan target gua cuma pasang kaliper Brembo, master rem Brembo, master kopling Ako1, dan satu lagi mungkin steering damper. Ya mungkin sementara itu doang. Yang lain mungkin belum. Dekal juga kayaknya belum. Gua masih nyaman dengan warna standar dari aduh apaan sih ini, bagi-bagi toh, tapi nggak begitu caranya, membahayakan. Jangan langsung ke tengah-tengah, harusnya bagi-bagi itu di pinggir. Nah nanti kalau ada yang mau pasti menepi. Kalau di tengah-tengah gini berbahaya loh. Tapi terima kasih untuk perhatiannya kepada kita masyarakat. Oke, jadi lanjut lagi, tadi gue mau pasangnya terakhir itu apa ya, steering damper itu. Jadi sementara itu. Kalau dekal gue belum ada niat untuk merubah warna, masih nyaman dengan grey matte ini. Tapi pun kalau emang gue mau ganti, mau dekal, gue mungkin akan menyesuaikan warna tetap di abu-abu sebagai warna aslinya, dan beberapa corak warna kuning gitu, sesuai helm lah. Tapi kalau kayak helm ini kayaknya agak rame ya warnanya, kuning, abu, hitam. Enak lewat Kalimalang atau Jatinegara ya. Kalau lewat Kalimalang nanti macetnya itu di Jatiwaringin. Tapi kalau lewat Jatinegara ya macetnya di Keramat Jati. Tapi kayaknya untuk malam ini nggak macet di jalanan. Kita coba ya lewat Kalimalang aja lah. Belok kiri ke arah Kalimalang ini enak nih, lewat terowongan busway ini. Suara ZX atau suara 4 silinder menggema. Kalau nggak rame. Oke, kita lihat Kalimalang aja. Enak suaranya menggema. Kayaknya di sini baru habis hujan nih, masih basah. Gading. Biasanya sih di sini rame nih, kadang macet, tapi jarang macet sih, rame aja. Oh, malam ini sepi ya, seperti gua perkirakan bakal ramenya ini nanti jam 9 ke atas lah. Mungkin malam ini jam-jam segini pada
mempersiapkan tenaga dulu, pada makan di rumah dulu mungkin. Oh iya, kalau untuk ban yang gue pakai, yang ban depan ini Maxxis Extra Max 110/70. Mungkin teman-teman kalau belum tahu kenapa-kenapanya, di video gue sebelumnya gue udah jelaskan soal pergantian ban dari Pirelli Diablo Rosso Sport. Akhirnya gue ganti ke Extra Max Maxxis. Setelah video terakhir itu gue buat, sampai hari ini sih nyaman ya gue pakainya ya. Tapi nggak tahu kenapa, mungkin feeling gue doang atau perasaan gue doang, gue masih lebih nyaman dengan ban pas standarnya, ban orinya, Dunlop. Cara ridingnya, manuvernya. Tapi ini oke sih, ini cukup buat gue, udah cukup enak dibanding kemarin pakai Pirelli. Masih berani untuk kencang, untuk belokan ya. Cuma nggak tahu ya, nanti kalau udah habis juga bannya, gue mungkin ganti ke Michelin, mungkin Michelin Power 500 atau Batlak S22. Nantilah lihat bagaimana enaknya. Oke guys, gua riding dulu karena biasanya di area ini sampai ke depan sana, sampai ke arah Kalimalang tuh jalanan agak gelap dan banyak kendaraan, terutama di Mall Cipinang sana itu keluar masuknya kendaraan tuh hampir nggak kelihatan kalau lampu jalannya nggak nyala. Dan kebetulan gue pakai visor yang silver, jadi kalau terlalu gelap juga berbahaya, jadi harus lebih pelan. Biasanya di sini nih lampu jalannya tuh gak nyala, jadi orang keluar masuk dari mall atau dari jalan ini mau ke mall tuh kadang harus hati-hati. Nah seperti ini nih, harus hati-hati. Tuh di sini baru mulai gerimis. Hujan deras, gue harus berhenti dan nyelamatin kamera dulu karena kamera gue ini nggak pakai pelindung anti airnya. Tapi mudah-mudahan enggak lah, mudah-mudahan gerimis kayak gini aja. Makin gede nih.
yellow corn ini tembus air soalnya. Aduh, 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 aduh. Hujannya agak gede sih, ya nggak gede-gede amat tapi lumayan lah, tapi masih bisa diterobos kok, belum hujan yang deras. Pokoknya kalau nanti hujannya udah mulai lebih deras ya gua harus menepi, meneduh dan nyelamatin kamera. Jadi baru mau masuk ke Jatiwaringin. Tapi ZX gitu ya, kalau hujan nih kita terobos, knalpot itu suaranya berubah. Dulu gue pakai Vilan langsung berubah total jadi cempreng. Ini gue pakai ProSpeed juga. Kemarin-kemarin kan sempat gue terobos hujan, engine ininya nyala, terus suara knalpotnya berubah. Tapi kalau indikator engine ini nyala sebenarnya nggak apa-apa sih. Kita riding ya mungkin 50-60 km udah mati sendiri dia. Kalau dulu gua bingung, saya cari di YouTube katanya suruh bawa jalan berapa kilo matiin apa, tapi nggak usah lah. Akhirnya gua kata temen gua bawa jalan aja 50-60 kilo ntar mati sendiri. Dan itu normal terjadi di ZX.
Oke teman-teman, kita udah masuk di Jatiwarna dan nggak lama lagi gue juga udah sampai di rumah. Dan ini kelihatannya hujannya juga udah tinggal gerimis di sini. Gue pengen mampir ke warung dulu sih beli bir, tapi nggak bawa cash. Bisa aja sih transfer. Apa pulang dulu kali ya? Cuma biasanya kalau udah pulang tuh males keluar. Dulu aja lah, tunggu hujannya agak reda baru ntar keluar lagi. Ini biasanya di sini juga macet kalau jam pulang. Puri Gading. Oke teman-teman, di depan sana berapa kilo lagi udah sampai rumah. Aduh silo banget. Jadi gua cuma mau ngucapin selamat tahun baru. Apa yang sudah kita lewati di tahun 2023 ini bisa menjadi hikmah dan pembelajaran. Baik dan buruknya kita ambil sebagai pelajaran. Dan di tahun 2024 ini semoga kita semua diberi rezeki dan kesehatan dari Yang Maha Kuasa. Sehat selalu teman-teman, sukses juga. Akhir kata seperti biasa, terima kasih sudah menonton.